Alhamdulillah. Gus nggak bisa lurus tak Gus? Ana urus ini tah. Iya berenak. Aduh. Wah followersnya Gus semua nih sih. Pakai headset ana. Gak apa. Robi, ahlan, Robi, Juana. Langsung aja kayaknya Gus ya. Boleh langsung? Gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman dan yang hadir ya, ini sebenarnya adalah satu kegiatan yang dari anak pribadi itu tiba-tiba aja ada ide malam-malam nggak bisa tidur, akhirnya buat kegiatan kayak gini. Akhirnya Ana coba menghubungi Agus. Kebetulan Agus ini adalah teman Ana sekaligus sahabat keluarga baru Ana di kampus di Unida dulu di Gontor. Beliau bukan alumni tapi jiwanya seperti alumni Gontor. Beliau dari Palembang, bisa Bang Palembang bisa, Kediri bisa, dari mana aja bisa, Bengkulu pun bisa. Kami dari Maba, beliau ngambil ekonomi Islam, sekarang mengambil HES untuk paskanya. Insya Allah beliau calon dosen di Unida, insya Allah. Dari Maba kami sama-sama di TPA, sama-sama kegiatan TPA, kemudian sama-sama di Menwa. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat hari ini baik kekurangan ya maklum, karena ini perdana dan ini adalah hasil bisa dibilang istihad dari ketidak bisa tiduran alias insomnia, jadi membuat kegiatan seperti ini. Jadi tema malam ini tuh suka duka berorganisasi di kampus pesantren gitu ya. Sebenarnya ada apa sih, apa yang membedakan kampus biasa dengan kampus pesantren gitu mungkin Gus ya? Ya kan, kayaknya sebenarnya sama aja, tapi ternyata bisa beda jauh sih ya. Masalah organisasi ini kalau di kampus kami itu sendiri itu banyak banget ya. Jadi mungkin Ana baca sedikit ya. Yang Ana tahu dari Agus ini, beliau kelahiran 4 Agustus bener ya? Ya kan? 4 Agustus 1995 kan ya. Jadi nama anaknya Muhammad Agus Waskito. Jadi Ana sebelum acara searching dulu. Muhammad Agus Waskito SE MH, insya Allah sebentar lagi. Amin, masya Allah. Beliau teman dekat Ana selama di kampus. Beliau ini teman Ana untuk kemana-mana, touring ya iya, kegiatan menua ya iya, sampai wisata kuliner pun iya. Cuma bedanya Ana berhasil, dia nggak berhasil programnya. Kayak gitu. Diregogen, ya Allah. Jadi mungkin langsung aja Gus ya. Gimana sih suka duka antum nih selama berkegiatan berorganisasi di Unida, mungkin dari Maba itu bagaimana, bisa diceritakan panjang lebarnya bagaimana? Jadi kita kayak ini ngobrol tongkrongannya sih Gus sebenarnya. Masya Allah. Aja. Mengisi kosongan kan. Mohon izin dan. Siap dan. Karena pakai baju menua nih, nggak ada baju pakai baju menua ini ya, kaos. Ya, sama lah ini. Setelah ini, insya Allah akan ada kegiatan monitoring nih ternyata. Gimana? Ini gimana? Ana disuruh ngapain ini dan? Disuruh ngapain Ana? Suka duka antum selama berorganisasi di Unida lah, tepatnya nggak harus menwa, siapa aja yang membedakan organisasi di pondok di kampus pesantren dengan kampus-kampus yang di luar. Kan antum sering nih ke Bandung ikuti kumpul-kumpul pondok, kumpul kampus bahas menwa, mungkin secara khususnya menwa, di luar menwa pun silakan aja. Gimana tuh yang antum ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan undangannya. Terima kasih sudah memperkenalkan diri saya. Nah, kurang lebih untuk nama dan tanggal lahir ya, alhamdulillah sudah sesuai. Terima kasih dan atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sekedar kita ya sharing-sharing aja ya. Siap, sharing-sharing aja, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Ya betul. Berbagi cerita dan pengalaman. Siap. Saya kira tadi dan antum dulu ngasih materi apa gitu, Mbak Dahwana gitu. Kirain gitu. Maksudnya Aduno antum dulu tadi apa? Ngobrol pengalaman organisasi jadi apa dan sebagainya baru Ana gitu. Bisa sih. Karena di sini Wadan Tambusa ini yang apa? Yang menginisiasi lah kegiatan ini. Insya Allah ini yang pertama, ya, perdana ini ya, perdana. Mudah-mudahan ya, Masya Allah ya.
Mau itu angkatan, mau itu menwas, semuanya perdana. Kita sebagai uji coba pertama ya, Masya Allah. Bahkan ada yang NK aja tahu ya. Gitu. Apa ya? Bingung juga ini mau ngomong apa nih kalau nggak ya ada materi nih, ada beberapa sih yang sudah ditulis biar ketika bicara itu ada madanya lah gitu kan. Siap, siap. Kolahu kan apa? Almad apa? Gimana? Ustadz Novel Fikri Ruhul Mudaris apa? Mawaddah. Oh gitu ya, Ruhul Mudaris apa? Nah, Rino, sorry Rino. biasa harap maklum lah gitu. Jam 12 malam nih ngomong kayak gini nih kami. Bikin poster. Baiklah. Ya gimana? Tentang organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di poster yang telah kami bagikan itu, jadi jihad lah. Dan Tambu saya buat poster, nggak tahu kok udah bisa aja buat poster. Menrino, mohon izin, tolong di briefing itu supaya posternya lebih bagus itu. Itu di sana ada apa? Ada tagline lah. Ada tagline atau logo lah. Saya pribadi minta ke dan tamu saya itu supaya ditambahkan, bukan saja suka duka organisasi di kampus, pesantren, cuman di sana kami tambahkan organisasi yes ya. Jadi organisasi yes, prestasi likewise gitu. Likewise gitu. Sebelumnya itu ada organisasi yes, prestasi always. Cuman kalau itu nanti kita dibilang ikut-ikut atau apa? Atau copy paste gitu. Jadi supaya beda dikit gitu. Jadi prestasi likewise. Jadi untuk makna sebenarnya sama. Likewise itu ya prestasi juga demikian gitu kan. Always artinya selalu. Kalau likewise juga demikian. Jadi organisasi kita yes, kemudian prestasi juga kita likewise, juga demikian gitu. Jangan sampai organisasi yes, cuman kita prestasinya biasa aja atau bahkan mungkin bahasa kasarnya mungkin kayak di bawah standar atau gimana. Walaupun sebenarnya kita juga orang-orang standar lah, bukan orang fasal pauk lah, fasal tahat ya. Gitu. Untuk organisasi sendiri, anak pribadi nih dan pengalaman pribadi, Anda nggak bicarain orang lain nih, ya, kita gitu kan? Tadi speedy mah kita aja. Oh, iya. Teman-teman yang mau nanya silakan ya kan. Kurang menarik, jadi maklum. Orang lain nih. Jadi ketika masuk ke kampus, masuk ke Unida ya, masuk ke kampus, masuk ke Unida, tentu kan ketika setelah ospek 2016 itu kan ada Expo KM gitu. Jadi mahasiswa semuanya suruh milih mau masuk UKM mana, kegiatan apa yang mau diikuti ketika jadi mahasiswa. Nah, ketika itu ya alhamdulillah kami daftar beberapa UKM gitu. Beberapa UKM banyak tuh. Gitu. Tapi sebelum itu gitu ya. Apa aja tuh UKM? Unit kegiatan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa rasanya kalau mahasiswa cuman apa kuliah aja atau kuliah tidur gitu aja ya mahasiswa, tetap mahasiswa, cuman kuliah pulang lah itu kuliah pulang itu ya tetap mahasiswa, cuman kurang sempurna menjadi mahasiswanya gitu, karena mahasiswa kan apa nggak cuman itu doang. Mahasiswa kan nggak cuman untuk belajar, kuliah dan sebagainya. Jadi ada sesuatu, ada apa? Hal yang perlu diperjuangkan. Nah, salah satu wadah untuk perjuangan itu yang melalui unit kegiatan mahasiswa ini. Siap. Jadi dari perjalanan apa aja yang didaftar tuh kan banyak tuh. UKM ada ya 15 atau 20 UKM lah mungkin yang ada di Unida ya kan. Itu. Pertama itu kalau nggak salah itu ketika Expo kan yang paling rame itu kalau nggak salah Ustadz TPA tuh. Ustadz TPA rame kan. Ustadz TPA tuh paling rame. Dari dulu sampai sekarang anak rasa yang paling rame Ustadz TPA. Jadi ya anak pribadi dah
jangan sampai lah ketinggalan. Kalau bisa masuk, ya udah akhirnya daftar jadi anggota TPA gitu. Didaftar dulu aja, daftar masalah nanti di apa? Terima apa enggak? Di TPA atau enggak, yang pertama awal luhu ya. Pertama niat, pertama ya daftar gitu. Ya itu tadi kayak seperti apa? Kegiatan kita malam hari ini kan dimulai aja dulu, pertama dulu gitu. Kalau nggak dimulai, nggak diawali ya nggak akan apa? Nggak akan terwujud. Nah, gitu. Trisna. Karena 1000 langkah atau perjalanan jauh kan dimulai dari langkah pertama gitu kan. Gimana itu, dan mahfudatnya apa tuh? Anak situ. Nah ya itu, jadi 1000 langkah, berapa langkah itu kan apa? Dimulai dari satu langkah. Nah, kemudian UKM lain yang saya daftarkan adalah UKM Menwa. Memang dari sebelum-sebelumnya itu kan suka nonton-nonton gitu, nonton film atau nonton apa gitu ya. Itu ya memang nggak tahu kenapa suka sebenarnya. Yang perang-perang apa, Rambo, film Rambo, film perang-perang gitu suka. Itu sih, nggak ada manifest apa, mau ke tentara, maksudnya Menwa ini kayak tentara atau apa tuh, ya nggak. Pertama ya itu ya kayak film, ada film tentara sebagainya. Nah, Menwa ini salah satu UKM organisasi yang ya mewadahi ya mahasiswa atau teman-teman yang punya minat ya kayak militer gitu, walaupun kan belum militer kan, belum ya semi militer lah gitu kan. Jadi ya itu salah satu adanya itu. Kalau mau lihat apa ya tentara, ketika nonton film tentara gini-gini kan, ketika kita mau masuk TNI atau apa nggak bisa. Ketika di kampus, oh ternyata ada Menwa. Nah itulah awal anak masuk Menwa itu nggak ada alasan lain. Anak pilihin apa gaya-gayaan, karena baretnya, karena sangkurnya, karena kurnya, itu nggak kepikiran sama sekali. Itu awalnya itu karena itu di situ ada ya bau militernya gitulah gitu. Jadi ada agak sukanya itu. Keren gitu ya. Bukan awalnya itu masuk Menwa. Banyak sih sebenarnya yang anak ikutin organisasi ya, UKM terutama. Selanjutnya itu ada KC juga tuh, teman-teman. Mungkin ya walaupun Menwa juga nggak cuma satu ya UKM. Dia ngajar TPA tadi kayak dibilang Wadan dan Redo, bahkan jadi kepala Departemen Pengabdian Masyarakat, kemudian dan Noval juga demikian, jadi penyuluh ustadz setiap TPA ya kan. Masya Allah kan beliau itu tidak perlu dipertanyakan pengabdiannya kepada masyarakat gitu. Itu dari TPA itu. Menwa demikian. Itu apa, bencana ketika kita di pulau itu, Masya Allah kan fotonya dan Noval Noval eksis itu yang ajar ngaji itu ketika tanah longsor itu, ketika di mana di Pulung kan, ketika tanah longsor itu kan kita ngadain bakti sosial ke sana untuk tim Mister Noval ya kan gitu. Jadi walaupun kita Menwa, kita TPA juga gitu kan. Selain itu, walaupun Noval itu dia PBA atau apa, ternyata ikut juga kajian ekonomi gitu kan. Kalau anak maklum lah kan, dari EI jadi ikut kelompok studi ekonomi Islam, maklum lah kan gitu. Ya alhamdulillah, walaupun di KC nggak terjun amat-amat kayak di Menwa. Kalau di Menwa memang kayaknya all out tanpa batas ya. Cuman kalau dia UKM lain ya turun, cuman memang nggak se-all out mungkin ketika di Menwa gitu ya. Tapi alhamdulillah sempat ya merasakan kemana-mana. Maksudnya walaupun di KC kita ya semester 3 apa semester 2 akhir tuh kita ikut
musyawarah regional di Banyuwangi dan sebagainya itu ya melalui kegiatan, melalui UKM ini. Alhamdulillah gitu. Jadi memang UKM ini wadah kita untuk berkembang maju. Ya selain itu ya karena izin susah kan, dengan adanya wadah Menwa ini kita bisa izin bareng-bareng keluar jalan-jalan kasarnya gitu. Oh, Ya salah walaupun mengartikan tugas ya Menwa di sini. jalan-jalan. Terus gini Gus, Kemudian yang membedakan menurut yang ente rasakan nih dengan kegiatan kita yang di kampus pesantren dengan kampus yang pernah ente ikut di Bandung, ente di Bandung pernah kumpul di Unpad ya? kumpul di ketika silaturahim itu Ana diajak di sih Politeknik ketika itu. Ketika silaturahim ke Universitas Pasundan, kemudian ketika itu teman-teman dari Pasundan itu mau mengadakan rapat untuk persiapan Diksar itu, akhirnya kita diajak ke itu. Ketika itu rapatnya di Politeknik Bandung paling ketika itu. Terus yang rasain perbedaannya apa tuh kira-kira? Wah, ya memang kalau di luar ya, karena kita basisnya itu boarding school, kita basisnya pondok pesantren, memang beda. Kalau kita di sini mungkin personil kekuatan kita berasal dari ya inilah laki-laki semua lah gitu. Ya kalau perbedaan zohiriyahnya ya, kalau kita di sini ya untuk kekuatan personil kita dari kalangan ya laki-laki semua lah gitu kan. Kalau di luar udah pasti gitu, udah pasti ada campur atau bersama antara laki-laki dan perempuan itu di kampus luar. Walaupun ada kampus yang berbasis pondok pesantren juga yang tidak seketat Unida. Memang alhamdulillah Unida sendiri menjaga mahasiswanya, menjaga anggotanya supaya terjaga lah gitu dari hal-hal yang nggak diinginkan. Karena itu kalau kita setiap hari dan sebagainya itu dipertemukan dan sebagainya, itu tentu banyak mudorotnya insya Allah. Jadi alhamdulillah lah kita berada di lingkungan seperti ini, jadi bisa ada yang rem, intinya semua untuk kemaslahatan. Sih. Kalau perbedaan zohirnya sih itu, perbedaan zohir dari kekuatan personil. Kalau kita mungkin ditopang oleh ya laki-laki ini semua. Kalau di luar, kalau secara zohir ya ada perempuannya gitu. Kalau secara zohir, kalau perbedaannya gitu. Tapi itu mungkin bisa negatif, bisa positif. Kalau positifnya ya tentu positif ya kan. Kalau negatifnya mungkin nggak bisa bareng sama cewek lah, nggak bisa kegiatan bareng cewek lah misalnya, nggak bisa terus bareng. Itu mungkin anggapan orang-orang yang mungkin arahnya ke sana sehingga kebebasannya ke sana itu terhalangi. Itu mungkin negatifnya bagi mereka. Kalau untuk kita ya positifnya kita dijaga gitu kan, kita dijaga. Kalau nggak dijaga kan kita biasanya semaunya. Nah itu alhamdulillah. Itu sih kalau perbedaan zohirnya. Kalau lainnya mungkin kalau di Unida sendiri ya kebersamaan, kekeluargaan dan sebagainya tentu lebih erat dibandingkan di luar. Walaupun anggapnya di luar tuh kok bersamaan itu kayaknya kuat banget. Cuman anak rasa tidak lebih kuat dengan kekeluargaan kebersamaan yang ada di Unida insya Allah. Karena kita bukan lagi ketika jam kantor ya, pagi sampai malam aja, kan kita 24 jam di satu lingkungan bersama yang kita punya tugas bahasanya ya bersama-sama lah mengurus kampus, atau kasarnya ngomong mengamankan kampus, walaupun ya nggak tiap hari, cuman kita tentu harus selalu siap sedia ya kan. 24 jam ya? 24 jam gitu. Bahkan ada namanya Pangkosat itu 24 jam selalu
standby di sarang di laba-laba. gitu. Cuman sayang sekali markasnya sekarang berpindah. Kita dimutasi atau markas komando kita, sehingga ya itu sih untuk perbedaan ya sedikit. Mau ada perbedaan yang lain lagi atau gimana? Mungkin Oh, kok suka duka tadi ya. tambahan Suka anak duka. tambahan Judulnya anak, suka duka tadi ya. iya Hah? sih. Kalau yang anak rasain waktu selama organisasi di kampus pesantren itu kan ya. Pertama dari kita pendaftaran tuh. Ya, pendaftaran yang kita 20 bisa dikatakan. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin di non menwa nih, kan ini bahkan menwa. Ada tadi Juana, terus ada Dea itu salah satu bilangin guru Ana lah di sini. Banyak belajar dari beliau. Jadi menwa itu adalah resimen mahasiswa yang dimana itu suatu kegiatan di bawah bisa dibilang Kementerian Pertahanan. Dia salah satu tugasnya tuh sebagai komponen cadangannya TNI satu kala nanti. Nah, jadi itu kami mendaftarkan itu dulu ya ada baik sekitar 30 sampai 40 orang, akhirnya tersisa tinggal 26 orang ya dengan seleksi alam yang kita jalan ke Ngebel, kita kurang lebih 26 km. Ya tahulah zamannya 70, Ana sama Gus ini satu angkatan 70 di Menua itu di 70. Angkatan 70 ini angkatan yang bisa dibilang paling banyak cobaannya mulai dari ujian ambil kaos beda, yang lain satu sekalian cara ambil kaos, kita cara iya ngambil kaos iya. Kemudian yang kita dulu bikin video tuh di lapangan lari pagi tuh sekarang nggak jadi dibuat, nggak jadi di-upgrade. Jadi memang pertama rasakan tuh masalah pertama kali daftar Menua itu, kalau anak pribadi ya, alasan anak dulu masuk Menua itu karena anak ngeliat Ricky, anak karena ngeliat Ricky nih, dia jaga siapa nih keren nih, Ricky anak gitu. Oh, anak kan masuk Menua lah. Aja kan keren-keren tuh, karena pakai baret. Emang kan. Oh, berarti karena baretnya tuh ya. Enggak, pertama anak karena keren. Terus oh iya itu. anak mikir juga abang sama adik anak kan di akademi dua-duanya kan. Udah, anak kan gak mungkin masuk akademi di pondok. Udah lah masuk akademinya di ala pondok aja lah. Ngapain akademi? Karena masuk manual loh gitu. Tanya-tanya sama ospek manualnya apa sih gini. Anak jalanin tuh. Kumpul hampir setiap malam di pantai terus itu kan ya. Memang fisik kuat lah teman 70. Jalan 20 km, naik gunung perdana disuruh lari kan. Sampai kawasan lagi, naik gunung cuma disuruh lari. Nggak ada cerita naik laut tuh suruh lari. Perdana kayak kita ngerasain kan. Akhirnya banyak kegiatan yang dapetin di situ. Salah satunya waktu kita pengepaman Zakir naik itu yang jidal kalam sama berantem omongan sama staff, terus yang anak ngerasain jaga di gerbang satpam 24 jam dari pagi, dari Hamin berapa sampai kedatangan Hamin H+ berapa. Terus yang kita jaga di depan kamarnya Zakir naik, makan nasi dari pagi, sisa-sisa saking nggak dapat ini kan, dapat supplier makan gitu kan. Duduk depan kamar dia 24 jam sampai pagi, besok pagi ngepam lagi, pas malam beliau ngomong jaga lagi. Itu sih pengalaman suka dukanya. Terus sana pernah ikut beberapa kegiatan kan dalam dan luar kampus, Diksar bareng si Agus. Ya, tau lah, dulu sempat kita Riva itu kan ya. Aduh, apa ngomongin si Riva yang dapat kebon. Karena jajan ngejar ikut Diksar kegiatan. Kok lab yang dapat kan? Ya, orangnya lihat gimana ini. Yang dapat sih kebon kan. Habis itu pulang Diksar lah. Diksar nggak berselang lama ikut Dikprov. Ana, Bacol sama Fami ikut Dikprov, ya biasa dibantai. Sampai Ana udah kesel banget main watak itu kan, pura-pura kesakitan di bantai itu. Terus Ana dibopong kan, meringis sana, aduh sakit. Padahal Ana nggak sakit tuh. Main watak aja, orang pulang naik bis, Ana pulang naik mobil pribadi kan. Disuruh tidur, makan dikasih tambah ziada. Habis itu berselang berapa lama naik tingkat di Provos, terus setelah propos juga Ana bisa ikut pendidikan Suska Bintal sama Himami nih, sama Sofan. Suska Bintal ini kursus kader pembina mental kan, itu ini sih mantap banget sih. Himami sama ini tuh aduh kacau kan. Ya ada yang surupan kegiatan kayak gitu, bina mental. Terus apa ya, terakhir Ana ikutin itu kegiatan ini Diklatsus nih, khusus pendidikan latihan khusus trauma healing di IAIN Pekalongan. Kita bagaimana caranya kita itu apa ya,
healing anak-anak yang korban bencana seperti banjir, kemudian gempa dan sebagainya itu diajarkan di sana. Jadi plus benar-benar materi selama 2 hari itu analisanya pendidikan yang enak sih. Kita belajar ngomong Singkat, padat, singkat padat, padat. jelas. 2 hari cukup. 2 hari Nggak perlu 2 minggu. Kogen inilah. Yang anak saya nih sih gini ya, apa manfaatnya pertama, suka duka. Yang pertama sukanya memang anak Unida ini selain dibilang aktif ya, pasti dimanapun dia ditempatkan kayak anak sama Ugen pasti jadi muharik, jadi penggerak, entah itu suruh yel-yel, entah itu disuruh doa dan sebagainya. Anak suka bintal itu suruh baca doa penutupan, suka bintal. Terus waktu di prof juga Ana, Fahmi, Bacul itu semuanya masuk. Terus waktu di kasus sama si Gogen ini juga kami penampilan terus ya banyaklah masalah-masalah jadi imam kayak gitu kan. Itu suka duka sih. Pertama kita dipandang baik, Anak Unida tuh aktifnya iya, pergerakannya bagus, terus orangnya cekatan sebagainya. Lagi-lagi tapi dukanya kalau masalah di kampus, bedain kita dari kampus itu pertama kalau di Unida sendiri itu kita pertama perizinan itu susah. Kenapa? Karena butuh kejelasan, kemudian emang kami dilarang untuk berkolab berhubungan sama perempuan-perempuan itu kan di Unida kan nggak ada. Unida Putra mana ada perempuan. Jadi masalah perizinan susah, kemudian untuk meeting orang dari luar ke dalam juga susah. Akhirnya banyaklah problem-problem di sana yang terjadi. Cuma lagi-lagi pernah rasakan itu masalah perizinan iya, kemudian ini satu lagi nih yang orang-orang luar itu nggak sadar ya, Menwa luar itu. Jadi Menwa itu setiap mengadakan kegiatan mau itu pendidikan resmi dan non resmi itu mereka mengajukan anggaran ke pondok, ke kampus ibaratnya. Jadi kami Diksar dulu itu pendidikan latihan dasar di Malang, di Dikjur Malang tuh selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Jadi kami selama 1 bulan di Malang itu tidak masuk kelas. Jadi kami di sana selama 1 bulan dididik oleh militer langsung. Itu biaya kurang lebih 1,5 ya Gus ya. Nah, untuk biaya pendidikan iya, 1,5, belum alkapnya, rikesnya itu berapa? 2 juta lah kira-kira ya. Ya 2 juta lah paling nggak. Minimal lah 2 juta. Akhirnya menwa luar itu semuanya dibiayain tuh oleh kampus. Cuma menwa Unida sendiri tuh setiap kegiatan pendidikan keluar dia bayar pribadi, coba bayangin. Betapa mandirinya kami dengan uang seperti itu berangkat pakai uang dan pribadi. Sampai anak dulu waktu ikut Diksar tuh ngutang anak sama Inki. Ki anak ngutang dulu lagi, berarti anak pulang Diksar dapat cicil-cicil, akhirnya selesai kan. Anak pulang Diksar tuh jadi anak juga tuh kayaknya ngutang tuh sama Agus Salim itu. Udah lulus belum ya punya anak? Anak siswa ngutang nih posisi kemarin tuh. Jadi akhirnya ya dukanya sih banyak sih, mulai dari pembiayaan yang kita serak. Ya, emang kondisi kan emang waktu itu emang Menwa ini baru udah banyak bermasalah juga, masih belum terpandang kan. Cuma ya masalah ini juga nih yang kalian rasakan dulu, kita ngepam capek-capek 24 jam diomelin. Terus ingat yang muskilanya si Arif itu, gara-gara lalu lintas lalin sama anak dimarahin seorang, dibentak diangkat depan 71 kan itu. Ya gitulah. Digampolin dulu sama si Boim, terus sama si Bonang, sama ini akhirnya mereka yang keluar kan dari Menwa. Sakit sih sebenarnya. Cuma lagi-lagi ya suka duka itu yang harus sampai sekarang ya dicerita gitu loh, Gus. Enak gitu. Itu sampai ada pepatah gini, ya. Sesuatu yang tidak membuatmu mati membuatmu jadi kuat. Yang kita rasakan sekarang gitu. Mungkin kalau dari aku ada tambahan gimana suka duka yang rasakan? Jadi pengalaman ya. Iya, pengalaman berharga banget sih. Ente mentor jam berapa? Apa? Ya jam udah mulai sih, cuman santai aja. Anak udah izin telat ini. Jam 9 nanti. Izin terlambat. Yang penting kan prinsipnya kalau di Menwa yang penting kalau nggak hadir izin. Iya, sohi. Ini prinsipnya anak izin terlambat lah gitu ya. Iya, bukan izin nggak hadir. Ada kabar ya, ada kabar. Loyalitas jangan moro-moro pergi tanpa izin atau keluar tanpa gitu. Gitu. Terus apa ya tadi? Oh ya, ini nih yang membedakan anak pribadi dengan teman-teman di Menwa lain. Tadi udah dijelaskan nih sama Dan Tambusai. Kemarin juga udah Ana sampaikan ke Dan ketika penutupan step 4 kemarin ketika malam ceritanya tuh karena Jumat.
Ana juga nggak tahu lah ceritanya gimana. Intinya kemarin ketika itu Ana api unggun. Tapi apinya udah habis duluan, baru datang anggotanya kayaknya. Kacau. Itu. Jadi Ana sampaikan juga tuh. Kita yang daftar tuh ya 38, step 2, tinggal 28, kemudian sampai step 3 kita tinggal 26 ke ngebel. Itu ya Ana sampaikan lah. Alhamdulillah anggota kita yang 75 ini totalnya sekarang 26 ini. Oh, sama kayak makanya. Kita lihat. Iya, makanya kemarin udah Ana sampaikan juga tuh. Ya, 26 ini kalau bisa bertahan lah. Yang setahun mau yang 4 tahun jangan sampai ada yang keluar. Teman-temannya dijaga lah, jangan sampai ya, keluar atau dikeluarkan gitu. Harus saling-saling menjaga gitu. Nah ini apa? Pengalaman nih apa? Orang lain atau teman-teman menwa lain nih, kan kebanyakan backgroundnya ya kan, backgroundnya dari KMI ya kan, dari KMI kan organisasi itu udah nggak asing lagi kan, mungkin dari kelas 1 udah bisa aktif di organisasi mana atau di mana itu pasti udah aktif ya kan gitu. Nah untuk anak pribadi ini jujur ini masuk organisasi secara khusus itu yang baru di Unida ini. Tapi kan jadi memang bukannya ini juga Gus, organisasi. Kan kalau di pondok yang di apa? Yang di Bogor sana kan masih apa? Cuman setahun, masih intensif loh kan, nggak boleh ngapa-ngapain kan. Ketika di pondok yang di Sumatera itu kan pondoknya masih apa? Masih kayak mau tumbuh gitulah. Jadi untuk keorganisasian atau kegiatan-kegiatan masih kurang gitu. Jadi ketika masuk ke Unida ini makanya anak pribadi itu ya kalau bisa masuk kemana aja lah gitu. Intinya cari pengalaman di organisasi tersebut gitu kan. Itu teman-teman kalau yang dari KMI kan udah nggak asing lagi, apalagi sebelumnya ada pramuka dan sebagainya. Jadi di menwa tinggal tambah jos lagi gitu. Masya Allah kan. Nah gitu. Jadi gitu. Nah, apa itu? Di menwa ini apa yang selalu gaung-gaungkan, selalu jadi omongan atau ketika senior bicara, mana ini jiwa korsanya, menwa harus punya jiwa korsa, kebaikan korsanya gitu kan. Nah ketika itu tuh ada cerita kan, kebetulan dari anggota 70 itu yang NK cuma siapa itu? Ya, yang sisa kita kan NT sama Tahir, si Zikrul ya. Lah, iya Zikrul nggak sampai selesai, cuman step 2 doang sendiri ya, yang dari selain alumni. Siapa? Iya. Berarti anak sendiri itu ya? Kayaknya iya. Wah, the best kan berarti, Masya Allah kan? Tapi basisnya kayak asli KMI ya. Dari lah ya, teman-teman menwa 70 khususnya kan semua basisnya KMI gitu. Anak pribadi yang bahasa kasarnya dari luar, kemudian kalau yang teman-teman dari KMI udah pastilah organisasi sebelumnya udah pernah aktif. Nah, anak pribadi nih ya baru di sini lah, maksudnya ya berorganisasi dan sebagainya. Jadi ada ketika itu pokok menwa kan setiap ada kegiatan acara tuh harus sama kan. Mau omisnya, mau badlahnya, mau panilanya, mau sutronya, ya, kemudian semua harus sama lah. Nah ketika itu ya senior atau ya siapalah gitu senior, kan anak pribadi kan ya gimana ya, kayak gimana gitu kan, mau orang nggak punya gitu. Nah, tapi ya senior itu bilang, kamu punya temen, punya kawan di kelas, di asrama, ya udah, nah, maksudnya minjem dan sebagainya gitu kan. Jadi ya itu, nggak, maksudnya teman kita nggak punya double, jadi ya teman kita yang main white yang bantu mencarikan dan sebagainya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada itu. Istiar bako, pinjamnya panjang. Bako istiarnya gitu. Sampai S2 selesai masih dipinjam. Itu alhamdulillah. Istiar bako itu Korsa Soyanto kayak. Jadi ketika kita nggak punya,
Jadi ada bahasanya ada orang lain, ada teman kita. Jadi kita jangan sungkan-sungkan berbicara gitu. Jadi bahasanya kalau kita ada masalah, ada sesuatu yang mengganggu kita ya diomongkan, dibicarakan, jangan dipendem sendiri gitu. Nanti kalau dipendem sendiri akhirnya gairah lanjut. Mau ikut akhirnya gak jadi main lu Andar. Alhamdulillah. Itu salah satu hal kecil sih, cuma masih diingat lah di organisasi. Ntar Gus, mungkin kalau teman-teman ada yang mau nanya masalah suka duka. Oh itu ada Trisna nanya itu Dan. Silakan aja apa Trisna nih? Trisna nanya apa itu? Ini ada teman anak tadi masuk nih, namanya Yosef, itu teman anak Suska Bintal, kemudian Hilda nih teman anak di sini. Terus ini Sakina Archmesker, ini apa? Nggak usah dibaca nih. Saya Sekerta. Ini kalau salah nama aslinya Botu siapa gitu? Botu Arachim. Dari Trisna nih Gus, bagaimana penjaga kemiliteran dengan asas Islami? Antum itu yang jawab Dan. Ya kalau yang Anda rasakan waktu kita diksar nih Gus ya. Ingat gak sih kita dulu setiap mau selesai diksar yang sampai Reno berantem sama Fatih itu kan. Gara-gara udah azan disuruh nge-rap kan. Jadi dia kan. Akhirnya ya jidal lah itu di kop kita kan semua di situ. Cuma kalau Anda bagaimana cara menjaga ya. Pertama waktu kalau kami pendidikan dulu memang yang namanya Ansan Unida itu masyhur gitu dengan gontornya kan. Akhirnya ketika kami ya dengan kami menjaganya selama pendidikan ya ke masjid itu paling sering, nggak paling sering emang wajib sebenarnya, tapi kami gimana caranya itu duduk di sop paling pertama, kemudian kayak misalnya Ana muazin, terus misalnya Ilham muazin, habis itu kita sholawatan bareng gitu. Ya kayak gitu, jadi kita mengambil posisi di mana kita bisa. Terus kayak malam penampilan penutupan itu gimana tampilkan penampilan militer bela diri tapi dengan Islami. Gimana sih konsep Islamnya? Kita pakai training, celana panjang gitu. Oke, kulusye nabda bil basmalah apa tuh? Ada menjaga kemiliteran kita dengan itu. Ya kayak misalnya itu ya terus kan. Itu kayak misalnya itu kan di yang didikan tuh. Kalau misalnya di luar Unida gimana sih waktu kita Latgab, kemudian ini ya sama tadi hampir sama. Mungkin ketika kami ngobrol dengan lawan jenis itu dikasih jarak, kemudian atau enggak ketika ada teman ini kita nggak sendiri ngajak teman, kalau nggak kita yang berdua, yang banatnya apa yang putrinya berdua, pokoknya nggak sendiri-sendiri. Dan ya hampir sih kegiatan masalah doa Unida, terus kita sholat, kita imamnya, kita muazzinnya. Jadi itu ada kebanggaan anak sendiri sih kayak gitu. Sampai maka pas anak Suska Bintal itu pendidikan kursus kader pembina mental selama kurang lebih berapa ya, seminggu anak di Malang itu, di Arhanut Malang itu anak penutupan itu suruh doa, udah kamu aja doa gitu kayak gitu. Jadi memang menjaganya ya kita terjun ke yang kita bisa. Ya dalam hal ini kita Unida ya dalam Islam itu kita teliti kayak gitu. Kalau lebih luasnya nih, kebetulan tadi Ana ya belajar lah. Kan Unida itu salah satu ciri khususnya apa? Islamisasi ya. Sohi. Iya kan? Jadi Tresno ini berarti nih pertanyaannya. Islamisasi sebagai militer yang Islamisasi itu gimana tadi? Kan? Jadi kalau militer Barat ini langsung langsung lingkupnya negara aja ya. Lingkupnya negara aja. Ya. Kalau militer Barat atau konvensional bahasanya itu kekuatan militer digunakan untuk ya apa? Digunakan untuk bahasanya mendapatkan kekuasaan atau menguasai wilayah atau supaya melanggengkan kekuasaan. Nah, itu udah udah nggak diperhatikan dah. Yang penting dapat kekuasaan, yang penting menguasai wilayah ya, contoh mungkin kayak ya Israel atau apa dan sebagainya, itu kan intinya ingin menguasai suatu negara dengan berbagai cara, terutama dengan kekuatan militer. Kalau Islam tentunya ya kekuatan militer digunakan untuk itu tadi, ya mungkin ya untuk
mengagungkan Allah, li'la kalimatillah itu kalau Kalimatillah. li'la kalimatillah itu kalau militer dalam konteks Islam, termasuk kita yang menwa ini, yang apa, menwa yang basisnya di kampus pesantren, tentu ya kita harus membawa Nilai apa, tadi ya. ya membawa. Jadi Nilai-nilai tadi. ketika kita melakukan sesuatu ya kita harus menunjukkan nilai-nilai tersebut. Itu kalau mau militer yang Islami atau menwa yang Islam, harusnya sih gitu. Membawa identity kita kemanapun kita ada. Nah itu Asik. berawal dari apa, personality kita, jadi apa, personality kita, apa, potensi diri kita, kemudian potensi yang ada dalam diri kita kita masukkan ke dalam wadah menwa, kemudian setelah kita masuk menwa menjadi identitas kita. Udah nggak jarang kan, bukan hanya menwa aja tuh, bahkan sampai bapak rektor, bahkan sampai dosen, staf itu kampus saya, maksudnya menwa maksudnya memanggil kita bukan dengan nama kita lagi, memanggil kita dengan identitas kita, atau ya, panggil dengan menwa itu loh. Bahkan terakhir nih anak main bola panggil apa, bukan Agus, bukan Waskito, bukan, kalau menwa manggil Yamin bukan apa, anak dipanggil Lempika. Oh, masih Lempika ya. Iya, gitu. Dipanggil Lempika. Lempika maksudnya ketika main bola, karena mungkin namanya gimana susah dipanggil atau biar membedakan, jadi dipanggil, karena nama Gus kan banyak. Kalau Gus ini dipanggil ternyata ada Gus lain. Jadi anaknya dipanggil Lempika juga Gus. Iya. Banyak nama Agus di staf ini. Jadi ya ketika dipanggil pakai apa ya kira-kira yang membedakan kita dengan orang lain, itu identitas kita menwa. Menwa kerjaannya ngapain? Salah satunya Lempika. Punya pekerjaan Lempika, lempar pisau. Jadi dia dipanggil Lempika aja. Tapi ngomongin Lempika sih Gus, anak ingat ke terakhir anak ikutin itu, yang anak penampilan Lempika sambil salto itu, keren sih. Orang kalau tidak akan ke kanan bisa tiba salto, lempar Lempika, nancep lagi. Terakhir Rocky Haji itu kan. Anak itu terbaik sih, cuma kalau mau apa dokumentasinya nggak ada belakang sih, kurang sopan. Tuh Gus, ada pertanyaan dari Novel De Gogeni. Wah, apa tuh? Lagi Gogen lagi S2 di ini, UIN Malang nggak salah, pakai Malang lah. Pernah cinlok nggak selama mengikuti pendidikan? Nah, Agus. Ini ya, jujur nih, anak jujur. Cilok tuh Gen, kalau cilok enak loh, kalau cinlok. Ini anak jujur nih. Jadi ketika ya kan anak selesai mondok, kemudian ngabdi di pondok tersebut 2 tahun. Alhamdulillah dapat rezeki kuliah gitu kan. Jadi anak ditanya nih, ketika anak intinya gini, mau ketika anak nyodorin nama seseorang gitu kan, itu sebelum anak ke Unida. Ketika nyodorin nama seseorang itu anak langsung ditanya, mau sekolah atau mau nikah gitu. Ya udah anak tanpa berkata-kata, ya udah sekolah aja lah gitu, sekolah dulu gitu udah. Ya sekolah di sekolah porabi gitu. Ya wes sekolah lah. Jadi akhirnya anak ya sekolah dong, kuliah. Jadi ya udah dari ketika sebelum berangkat ya sampai berangkat tuh ya itu pesennya juga bukan gemen-gemen ya. Pesannya jangan pulang sebelum selesai maksudnya. Jangan pulang selesai 4 tahun. Bahkan sampai sekarang malah belum pulang-pulang ini. Udah berapa tahun di Unida, Gus? Udah pulang-pulang. Ya berarti udah masuk tahun ke-6 ini berarti. Jadi itu kan ada pesannya tuh. Mau harap rabi apa harap kuliah? Sekolah. Ya wes anak sekolah lah ya kan. Terus, nah itu selain itu anak mantapkan dalam hati itu. Maksudnya ingin fokus serius kuliah aja gitu kan. Maksudnya intinya fokus serius kuliah aja. Maksudnya enggak yang lain-lain lah. Ya, gitu. Alhamdulillah walaupun ya biasa-biasa aja ya nggak apa-apa ya. Walaupun biasa-biasa aja ya ginilah. Ya alhamdulillah. Jadi ketika tuh niat
Nawa itu Nawa itu sinau, Nawa itu tolakul ilmi. Ya udah niat ya belajar gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa tuh. Maksudnya ya kalau kenal-kenal ya ada lah ya, kenal nama gitu doang sih, nggak sampai maksudnya PDKT kayak antum-antum pada ini gitu. Jadi Selama ya nggak Diksar, tahu kenapa. selama Diksar. Iya nggak ada. Ya cuman kenal-kenal aja gitu. Ente Jadi suskala nggak? Suskala nggak kan? tahu. Wah, anak Avan saya tanah Diksar Pakot. Apalah anak Diksar. 70 yang suskala berarti si Fonda, Apip, Hamid ya? 70 ya? 3 orang doang ya? Yang suskala. Honda ya. Fonda, Apip, sama Hamid. Hamid. Iya. 3 kan? Ya itu. Niat Nawa itu Nawa itu nggak tahu kenapa, maksudnya ya kayak apa ini, kayak kalau fikri cinlok apa itu ya anak nggak paham sih. maksudnya nggak sampai cinlok atau nggak sampai PDKT gitu ya, enggak lah. Cuman kenal gitu aja kayak kalian itu aja. Kalau Ana sih. Kalau Gogen ya auto lah kayaknya itu. Nggak cinlok di pendidikan, cinlok di markas Lugoh ya. Iya, di parah itu. Kapo ente kan ngegibahin parente, jadi nggak gibah. Kalau Ana sih gue sih waktu Diksar ya, cinlok sih. Ada sih, yang Ana bilang tadi itu loh, sama seseorang itu kan, sama si R itu kan, si R waktu Diksar. Nggak cinlok sih, biasa aja, maksudnya seneng aja gitu. Kalau taunya pulang pendidikan diembat sama kebon. Parah kebon, dia menghanyutkan dia. Teman makan teman. Canda lo botu. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Jejak Menwa Ponorogo. Apa tuh? Ini Jejak Menwa Ponorogo ini bisa kami undang atau tidak? Siapa yang pakai admin ini, siapa tuh? Gak tahu lah. Kita ikutin aja coba. Undang aja coba. Ini ada pertanyaan dari Jejak Menwa Ponorogo nih. Bagaimana cara memperluas jaringan untuk satuan? Antum bisa jawab kan ini? Teman-teman mungkin kalau mau nanya silakan. Ini kan ya Faisal Adila kan? Siapa nih adminnya nih? Aku orangnya aja nggak tahu. Faisal Adila kan? Menwa. Woi. Hanya itu jawab. Faisal Dephan, cok. Iya Faisal Adila kan namanya. Ya nggak tahu namanya siapa. Gua bukan bapaknya. Lihat orangnya itu loh. Join nggak kalian? Nggak ada fotonya, babi. Orangnya itu lo lihat. Mana orangnya? Bilang anjing. Ya udah sini aku telepon. Gimana Dan? Matikan aja. Trisna, soalnya lo terus ini kita soal lo bahasanya itu takalam. Oh iya. Fahisyah. Kau tuh Tahu bodoh. nyamuk tuh, konsul siapa sih nyamuk? Keluar aja lu ah. Cepat lu. Jadi kalau tadi Mas masalah apa namanya memperluas ini ya jaringan Menwa ya. Mungkin salah satu yang Ana rasakan itu, mungkin teman-teman juga rasain, Trisna ngerasakan itu sebagai ter kan. Itu bagaimana kita mencari relasi itu dengan cara pertama kita pendidikan, ya kan. Alhamdulillah selama 4 pendidikan ya bisa dibilang kita masih pada topnya lah, top-topnya di atas Unida itu kan masih masyhur. 4 pendidikan di Malang 2 kali, di Cirebon sekali, ketemu teman juga di Pondok, terakhir itu di Pekalongan. Ini nih 2 hari pendidikan. Akhirnya dari situ kita bangun relasi, bagaimana cara kita menghubungkan antara Unia dengan kampus-kampus yang lain, kita perkenalkan seperti ini. Mungkin kalau Agus kemarin dengan cara dia kumpul koordinasi dengan Menwa yang di mana, akhirnya lebih paham lah sebagai ter kan yang sering kemana-mana, dengan Apip sahabat karibnya itu kan, Ropi Aji yang ikut pendidikan yang di atas rata-rata kan. Nah kayak gitu. Kalau Anda sih cara komunikasi ya tadi membangun link kita masing-masing yang lain kayak gitu. Lihat malah lab. Kalau dari ente gimana Gus? Nah kalau Amir Jidan Ya alhamdulillah ya. Badin. Bagaimana cara memperluas jaringan untuk satuan? Apa ya? Ya alhamdulillah.
dari kita membangun jaringan, kalau jaringan kan bahasa umum ya. Kalau bahasa kita kan silaturahim lah. Jadi hasil dari silaturahim kita ya alhamdulillah, dua angkatan kita ada yang kita kirim untuk silaturahim atau menyambung jaringan ke Jawa Barat. Nah, itu. Kemudian ya termasuk kita aktif di Statuan, di Korwil, di Jawa Timur, di aktif di setiap kegiatan Menwa yang baik nasional maupun regional itu ya tentu memperluas jaringan Menwa kan ya. Dan tamu saya sendiri sampai sekarang jaringan di Sulawesi masih ada. Mungkin kalau sekarang terbang ke Sulawesi langsung dijemput ya kayaknya. Padahal saya belum pernah ke Sulawesi loh buat Diksar Menwa. Tapi dapat chat dari teman Ana yang ikut Suska Bintal di Makassar itu, dia ngechat Ana itu kan masalah Menwa itu. Ya konsultasi lah, koordinasi. Hebat sih. Dari teman ke teman aja kita bisa berhubungan langsung, apalagi kita yang berangkat ke sana kan ya. Oh, Kak Prof Arif, ahlan Kak Prof. Nih teman anak dibantai kemarin nih. Tapi ente rasain sih Gus, apa ya, membangun relasi yang selama ente bangun itu imbasnya sampai sekarang masih nggak sih silaturahim ente sama mereka masih sering? Ya alhamdulillah untuk satuan ya tentu teman-teman yang secara langsung pendidikan di sana tentu ya masih ada silaturahim lah ke sana ya kan. Ya imbasnya ya gimana kita mau nyambung aja gitu. Kalau kita buka kemudian tidak diteruskan ya gimana? Ya rugi sih. Ya gak ada imbasnya. Kalau kemarin kan ketika kita membuka kemudian alhamdulillah ada jalannya pendidikan, akhirnya kita kirim ke sana gitu. Itu kayak itu tuh, gimana Gus pandangan Menwa Indonesia terhadap 884? 884 ada nomor satuan kita yang kita harapkan 899 ya. Tapi dapat ya. Masya Allah, ya. Mumtaz dari Antum Kazalik, Ustaz Arif Rizkia, staf Unida. Memang dari perintis Menwa Unida mengharapkan 899, 8 itu ya untuk kode Menwa di Jawa Timur 8, 99 itu kita harapkan di satuan kita ada Asmaul Husna. Cuman ternyata tidak bisa. Akhirnya kita dapat 884 identik dengan tanggal dan bulan saya ini. Oh, 4 Agustus. Oh iya, 8 Agustus. 8, Masya Allah ya. 8, tanggal 4. Identik, tapi bukan saya yang minta itu, langsung surat dari Danmen langsung itu yang memberi 884 itu. Ya. Gitu. Intinya 884 itu bukan untuk apa-apa ya. Bukan untuk ini Unida udah punya nomor satuan untuk bangga-banggaan enggak. Jadi ya kita merasa bangga kita punya nomor satuan boleh. Tapi intinya 884 itu ya nomor satuan, kita punya nomor operasional, jadi kita dikenal gitu. Kata di pepatah Gontor kan pertama kita harus dikenal dulu, mu'tarof ya. Nah, mu'tarof. Ya. Setelah kita dikenal, kemudian kita jadi orang yang mustakmal. Jadi alhamdulillah setelah kita dikenal kan mustakmal daiman kan. Yel-yel. Kayak Gogen itu bahkan pedang pora kita mustakmal ya. Pedang pora bukan orangnya aja, pedangnya juga yustakmal ya, mustakmal. Kemudian nah ya itu gitu. Kemudian kita jadi muktabar dan akhirnya muhtarom. Tanpa kita sadari, tanpa kita minta itu ya udah auto lah kalau bahasanya gitu kan. Ya sih memang kalau kita minta untuk dihormati itu susah. Memang kita harus berbuat dulu, berbuat, teruji, terpercaya, dapat penilaian, baru di kelas Tusrit 100.000 pendidikan. Kemarin itu Dan Agung kesini, cuman nggak sempat anak cerita tentang Dan Agung main ke Unida, cuman nggak sempat ngomong banyak tentang Menwa. Jadi ya mungkin ke depan kita adain kegiatan lah yang mengumpulkan alumni untuk membahas kegiatan alumni ke depan gitu Mubes, kan. Ya kayak Mubes gitu kan ya. Via Zoom, iya gitu. Gameit kan lumayan. Tuh, dari
Apa itu? Bagaimana antum bisa mengatur waktu di lain sisi kewajiban kuliah juga mau kewajiban kampus dan bisa sampai sidang perdana prodi itu kok luar biasa. Prodi siapa nih? Agus. Ya, ya dulu. Ya intinya kita bukan orang yang pinter, bukan orang yang apa, yang nganu lah. Intinya ya jalanin gitu aja gitu. Waktunya ini ya gini, waktunya itu ya gitu gitu. Sorry. Ya kalau bisa jangan apa, kita jangan, kalau bisa kita bareng lah gitu. Waktunya ini kita harus ini, waktunya itu kita harus itu. Jadi sesuai timing lah gitu kan. Jadi sama harus tepat waktu, harus time ketika kegiatan ya kita sama-sama berusaha untuk tepat waktu, sesuai waktu sama diri kita atau kan. Jadi kita sama-sama berusaha lah. Usikum wa iyaya binafsi. Jadi Ana ingat ini Itu dan perkataan senior kita dulu kan, sampai sekarang mungkin sering kita ucapkan. Kita masuk menwa tuh gimana sih, terus kalau kamu masuk menwa kuliah kamu gimana? Pas saya jawab, ya saya mungkin mengutamakan menwa, mengutamakan, ada menjawab juga mengutamakan kampus. Akhirnya di situ kan disebutkan salah satu yang kita sering dengar itu menwa 100, kuliah 100. Soalnya 100. nah itu makanya kenapa bisa membuat ya tadi itu mengukur waktu kan. Emang alhamdulillah sih dapat waktu kepercayaan tadi di waktu kita maba kan, karena diberi amanah untuk memimpin angkatan 2016 kan ya, sebagai ketua angkatan kan. Jadi memang di sisi lain membagi waktunya tadi itu. Kointen nanya Agus Daiman gak nanya Ana, Lim parahin deh. Akhirnya ya, tadi membagi waktunya dengan 100% di kampus. Kegiatan misalnya kegiatan menwa kita bisa ikuti, nggak bisa ikuti izin. Di kampus kita bisa ikuti. Tapi tentu tentu untuk kuliah itu prioritas utama. Lagi-lagi bagaimana kita men-100kan menwa, men-100kan kuliah. Ya, tadi akhirnya dari caranya seperti itu tuh, raja di ruangan, raja di lapangan kan. Akhirnya dengan itu Agus bisa perdana, Ana bisa sidang perdana juga walaupun diundur ya kan, jadi orang kedua. Perdana tapi diundur jadi orang kedua gara-gara problem apa. Gimana Jan? Nyanyinya itu Dan? Nyanyinya gimana itu Dan? Ya. Gimana tuh yang raja di lapangan, kok lupa ini? Gimana ya? Masih ingat gak deh? Apa ya? Raja di lapangan. Gimana tuh pernah? Pak lama itu lagu lama. Ini mari ini hantu laut itu ini gitu loh. Kau pasca hantu di udara kalau menwa. Yang ingat anak tinggalkan ayah, tinggalkan ibu. Nah itu dia. Izinkan ini itu Homka. Cuman anak sendiri ya cuman ikut-ikut aja kan muharik ya. Tapi ya kalau ketika ada yang muharikin kita juga ya harus semangat gitu. Kalau ya nggak bisa ya, mimpin gitu nggak bisa, ikut-ikut aja. Tunggu, sudah punya calon belum? Kalau sudah kapan nikah katanya Agus? Udah Dan. Nanti kalau nikah berarti pakai pedang pora nih. Siap Gus, nanti pedang porain Gus. Salim, jangan nanya doang, nggak mau pedang pora. Maan aja untuk Min Agus Salim. Semoga lancar untuk postgraduate-nya ya, untuk paskanya ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustadz Nuryadin. Sudah ya, pasca sarjana ada. Calon dosen Widya Satria Darmasida. Benua. Calon dosen Unida itu. Nyusul. Masya Allah, Masya Allah. Nyusul dan Denco. Ya, mudah-mudahan. Oke, dirawat. Teman-teman di Unida tetap semangat. Siap. Tetap optimis. Semangat, maan aja. Kita juga tetap optimis. Semangat pagi. Semoga dilancarkan, amin. Siap. 86. Dan mohon izin Dan, sudah jam 9 Dan. Siap. Terima kasih Gus untuk waktunya, mungkin perdana. Jadi minta maaf untuk teman-teman yang hadir, kok ini acaranya aneh gitu, gorip itu bahasa kita ya. Ya lagi-lagi Ana ingatkan saja, ini tuh acara itu Ana Ana rancang itu malam-malam jam 12 malam. Makanya saya Agus, terus gimana kok kita bikin gini. Udah agak saya bismillah. Akhirnya sampai jam 1-an langsung bikin PPT sih. Poster sebagainya, muruningkan. Ya, akhirnya jadi seperti ini. Mungkin insya Allah ke depannya lebih baik lagi ya, mohon doanya.
berpartisipasi. Amin, Ya, amin. doakan saja. Mungkin insya Allah, karena konteksnya bakal lebar nih, nggak mungkin nggak Menua saja, mungkin di luar lagi juga ada. Insya Allah nanti ntar ada di Menua, ada teman anak tadi dari Batam juga udah ada juga di sini, dia masih join alhamdulillah, si Juana. Ya, syukron kasiron Ju, alumni juga 2015 konsuli di Batam. Mana pengajapnya juga nanti, cewek kan, untuk masalah ini. Insya Allah dia bersedia lah. Jadi nanti kedepannya akan random nih siapa saja yang akan anak bicara itu kayak gitu sih. Yang pertama tujuannya silaturahim, kemudian kita melatih public speaking kita, kemudian ya yang penting mengisi kosongan lah. Lalu kasih syabab la isalana wakat dari al-farogo al-kathir, ada bahasa Jawa layati faidah idahunaka Siap, Dan. syabab wal farid. Ya sekali lagi saya ucapkan syukron, terima kasih, sukses buat pasca Siap. sarjananya. Amin, 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 amin. Gue Nana bisa ambil Syukron. berangkat nih, masih banyak problem di sini nih. Mana aja, mana aja. Syukron. Gus. Selamat Ya, malam. Tesirna Darmasida. Menwa. Birawa. Anoraga. Anoraga. Gus, pamit dulu, Gus. Gus, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin.